Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita akan menikmati hari terakhir di tempat suci ini, di Fatima, tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala. Kita bersyukur karena kita boleh sampai di tempat ini. Dan kita hendak juga mensyukuri bahwa pengalaman-pengalaman iman yang telah kita terima di tempat ini akan kita bawa dalam kehidupan kita selanjutnya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan dalam perjalanan kita nanti tentunya. Namun menyadari bahwa kita adalah manusia yang seringkali lupa untuk bersyukur dan memuji Tuhan karena kebaikan yang telah kita terima, sebagaimana akan kita dengar dalam bacaan yang pertama. Mari kita mengawali perayaan ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan perayaan syukur ini. Bersama-sama kita ungkapkan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Bersama dengan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini kita juga dimohon untuk bersama-sama berdoa untuk Bianca Rosari agar Tuhan berkenan memberikan pekerjaan magang yang berguna untuk masa depannya. Mohon berkat untuk Fiona Rosari agar tesisnya berjalan dengan lancar. Mohon doa istirahat kekal untuk Alexander Iskandar Wijaya, Thomas Albert Sugio Pranoto Wijaya, Yohanes Darmawan Susanto. Dan kita mohon kesehatan untuk Oma Trisnawati Anjani dan Inge Kristanti. Serta kita mohon penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan untuk perjalanan kita yang akan kita lanjutkan pada hari ini ke tempat-tempat yang telah direncanakan. Allah Bapa sumber kehidupan, kami memuji-Mu atas segala anugerah-Mu. Sembuhkanlah kebutaan mata hati kami, agar kami dapat memandang Putra-Mu cahaya kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Kejadian 8 ayat 6 sampai 13, 20 sampai 22. Pada waktu itu air bah sudah mulai surut. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering di atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tumpuan kaki, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu.
Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air telah berkurang. Dan atas bumi selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Maka dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudah keringlah air dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, bersabdalah Tuhan dalam hati, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah sabda Tuhan." Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah roti saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, "Berjaga-jaga dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kalian memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kalian memahami dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kalian mempunyai mata, tidakkah kalian melihat?
dan kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Sudah lupakah kalian, waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kalian kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu kata Yesus kepada mereka, masihkah kalian belum mengerti? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah buku yang judulnya The End of Stress, dikatakan bahwa dari kekhawatiran, kecemasan manusia, itu 85% dari kecemasan dan kekhawatiran manusia tidak terjadi. Dan 15% yang terjadi itu bisa diambil hikmahnya, atau bahkan mungkin bisa diatasi, sehingga kekhawatiran itu tidak sepenuhnya kemudian menjadi sesuatu yang menakutkan. Pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar bagaimana para murid yang melihat bahwa mereka lupa membawa roti. Rotinya cuma 1 di dalam perahu, sedangkan mereka ada banyak. Lalu kemudian mereka, ketika Yesus mengatakan berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes, mereka baper. Mereka merasa bahwa ini berarti ini karena kita nggak punya roti ini. Mereka sudah khawatir terlebih dahulu. Lalu kemudian Yesus mengingatkan, jangan hanya mikir soal roti. Kalau hanya soal makanan, Yesus mengingatkan mereka akan mukjizat penggandaan roti yang telah Yesus adakan, dan mereka lihat sendiri bagaimana Yesus melakukannya. Yesus mengingatkan mereka agar sungguh-sungguh pertama-tama mendengarkan Yesus, mendengarkan dan mengikuti Yesus. Mereka diajar untuk kemudian percaya. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita juga dalam hidup, dalam sebuah kewajaran mempunyai kekhawatiran-kekhawatiran, mempunyai kecemasan-kecemasan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rencana-rencana kerja kita, proyek-proyek kita mungkin mempunyai kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi hari ini kita diingatkan, kita sudah sampai di tempat ini, kita sudah sampai di hari ini. Betapa banyak berkat Tuhan yang telah kita terima. Kita diajak untuk tidak melupakan semua itu. Kalau Tuhan bisa membantu kita di masa lampau, kita percaya bahwa Tuhan akan juga membantu kita di hari ini dan di masa depan. Kuncinya kita mendengarkan Tuhan. Yesus mengingatkan, kalian mempunyai telinga, tidakkah kalian mendengar? Mendengarkan Tuhan itu harus dengan 2 telinga, bukan hanya dengan 1 telinga. 1 telinga ini kalau digambarkan seperti tanda setengah hati. Maka kalau kita mendengarkan dengan 2 telinga, maka kita mendengarkan dengan hati. Maka Yesus setiap kali mendengar ada orang yang membutuhkan bantuan, Yesus tergerak hatinya. Maka ketika kita mendengarkan sabda Tuhan, ketika kita mendengar nasihat-nasihat orang, ketika mendengar hal-hal yang baik yang ada di sekitar kita, dengarkan dengan 2 telinga dan masukkan dalam hati. Dan itu akan menguatkan iman kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita yang akan senantiasa disertai oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang telah disediakan. Semoga perjalanan persiaran kita di tempat ini sungguh-sungguh membawa kepada kita iman yang semakin penuh, iman yang semakin terisi oleh doa-doa Bunda Maria dan oleh doa kita satu sama lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, sucikanlah persembahan ini sebagai sumber pengampunan dosa dan daya hidup baru bagi kami. Semoga kami dimampukan mengarahkan hati dan budi kami kepadamu bersama dengan persembahan kudus ini, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau bersama Santa Perawan Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, sambil bersujud kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup setempat, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari saling berikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Mari saudara-saudara yang terkasih, kita memberikan salam kepada Bunda Maria yang menampakkan diri di Fatima ini dan dengan mendoakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas santapan tubuh dan darah Yesus Kristus Putramu. Semoga kami mampu membantu sesama kami berkat pertolongan rahmat-Mu menuju keselamatan hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, perjalanan, rencana, niat, dan doa-doa kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan cinta kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.